Ya, senang sekali nih. Saya suka membaca ya. Iya Bu, mumpung ada buku-buku bagus. Iya. Ini kok sepertinya ini pertanian ini Bu Ida. Iya, ini kan kayaknya cocok sekali sih Bu untuk kita kembangkan saat ini. Oh gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong ini Bu Ida. Sebulan terakhir ini apa yang sudah dilakukan? Sebulan ini saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran yang kreatif dan lebih ramah lingkungan. Itu sih Bu yang sudah saya lakukan. Yang sudah dilakukan ya. Terus rencana kedepannya apa Bu Ida? Dengan yang sudah dilakukan tadi. Iya, saya kan sudah praktekkan ya Bu pembelajaran yang kreatif dan ramah lingkungan. Saya maunya ini tidak saya saja, tapi teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama dengan saya. Jadi saya kepingin teman-teman guru yang lain juga melakukan perubahan yang sudah saya lakukan. Kemudian terkait visi sekolah Bu Agung, saya kepingin juga visi sekolah ini, kan kemarin kita sudah buat visi pribadi gitu. Kemudian visi pribadi yang kita buat harus selaras dengan sekolah, tetapi saya juga berencana untuk menyampaikan ini kepada pihak manajemen agar dilakukan penyegaran visi sekolah ya. Karena itu kan visi sekolah sudah lama sekali, sepertinya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang. Oh begitu ya. Terkait dengan visi ya, visi yang disampaikan tadi oleh Bu Ida, adakah yang bertentangan nggak dari sekolah dengan visi pribadi Bu Ida? Selaras sih Bu, cuman ada tambahan dari saya. Jadi karena sekarang ini siswa hidup di zaman globalisasi, saya rasa perlu ditambahkan visi sekolah itu berkebinekaan global. Oh, berkebinekaan. Iya, itu yang belum ada di visi sekolah. Kalau tentang ramah lingkungan itu udah ada peduli lingkungan. Cuma yang visi saya kemarin tidak peduli tapi berbudaya lingkungan. Berbudaya. Apakah itu yang dikatakan capaian kegiatan sebulan terakhir ini Bu Ida? Saya rasa iya, karena untuk membuat manajemen mau menyegarkan visi itu sesuatu yang besar ya Bu. Ya. Karena visi mungkin seperti undang-undang gitu. Ya sama dengan kita kalau misalnya sopir ya. Iya. Sopir kalau mau menuju ke Surabaya tiba-tiba dibelokkan ke arah Malang kan gerbongnya kan harus ikut Bu Ida. Tapi alhamdulillah sih Bu, kepala sekolah orangnya open minded dan ada lampu hijau untuk itu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Oh Bu Agung, saya ini masih terkendala satu hal Bu Agung. Jadi saya ini belum pernah ngundang wali murid untuk saya jadikan guru tamu. Wow. Kalau begitu Bu Ida. Kalau saya ngundang ya mereka sebagai tamu, bukan guru tamu. Kayak misalkan mau PKL gitu, mereka kita undang untuk dibekali. Misalkan mau terima rapor diundang, tapi kan itu sebagai tamu saja, bukan guru tamu. Nah, belum saya guru tamu. Mengapa Bu Ida? Kalau jadi guru tamu itu kan saya harus nyiapkan event ya. Jadi event apa yang cocok sehingga wali murid ini cocok untuk guru tamu. Kemudian latar belakang wali murid, kan tidak semua orang punya kapasitas menjadi guru tamu gitu aku. Iya. Kemudian kalau mengundang orang juga barangkali saya harus koordinasi dengan pihak manajemen, nanti mau ditaruh di acara mana, anggarannya gimana. Iya, tapi kan orang tua itu memiliki banyak profesi ya. Iya benar. Nah tentunya Bu Ida itu bisa membidik. Kalau misalnya terkait dengan keamanan, berarti yang harus diundang siapa kira-kira yang jadi guru tamu? Mungkin mereka yang profesinya polisi, satpam, gitu bagus ya. Kalau misalnya Bu Ida mau menerangkan tentang ini misalnya kimia ya, misalnya zat A dengan B harus bercampur, itu kira-kira yang akan diundang si orang tua yang bagaimana? Mungkin yang bergerak di perusahaan atau yang kerja di perusahaan kimia mungkin Bu Agung ya. Ada nggak orang tua? Nah kebetulan belum ada. Belum Kemarin ada. itu sih kita yang Bu Agung dengar enggak yang rame gangster di Surabaya. Kita udah ini juga mendatangkan guru tamu, tapi sayangnya juga bukan wali murid, tidak ada. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya
harapan dari Bu Ida tadi bisa terwujud ya. Sepertinya itu feedback dari 360 derajat ya itu ya. Iya. Iya, itu berarti ada sisi plus minusnya ya. Tentu ketika ada sisi plus itu merupakan kekuatan diri Bu Ida. Karena apa? Karena Bu Ida ini juga akan diberi umpan balik oleh peserta didik, Iya. teman sejawat, kepala sekolah dan juga Bu Ida sendiri. Intinya feedback merefleksi diri sendiri dari berbagai kacamata. Nah, dari refleksi tersebut kira-kira rencananya gimana untuk kedepannya Bu Ida? Iya, saya mungkin coba ini ya Bu Agung ya. Barangkali di Pasuruan ini saya memang belum tanya satu persatu cari info orang tuanya kerjanya apa gitu. Nah, barangkali nanti misalkan saya kan rencananya pembelajaran yang kreatif dan ramah lingkungan Bu Agung. Ya. Barangkali saja di antara mereka ada yang orang tuanya bergerak di kerajinan dari sisa-sisa kayu. Oh, begitu ya. Barangkali ya. Nah, kayaknya cocok kali itu Bu Agung. Ya, cocok banget. Ya, cocok banget. Dan tentunya perlu diperhitungkan siap pihak mana yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Kira-kira dalam gambaran Bu Ida itu pihak mana saja Bu Ida? Karena saya mendatangkan orang luar Bu Agung ya, jadi pasti saya harus dapat izin dari kepala sekolah. Ya. Kemudian orang tuanya juga harus mau diundang. Ya, lanjut. Lalu murid, kemudian muridnya ya, kemudian teman sejawat mungkin Bu Agung yang Sejauh. kan saya ini wali kelas satu kelas misalkan, nah barangkali teman dari kelas lain punya latar belakang yang saya butuhkan. Siap, berarti harus siap kerjasama dengan berbagai pihak Bu Ida. nggih. Tetap kedepankan manajemen yang luar biasa. Iya, nggih. Terima kasih Bu Agung. Oh, Bu Ida, ketemu lagi di sini. Suka sekali di sini. Masya Allah. Ini loh Apa Bu Agung. yang dikerjakan Bu Ida? Iya, saya akan mau merencanakan pembelajaran KSE. Oh, materi gitu yang ya. saya pelajari di modul 2.2. Oh, begitu. Apa kalau boleh tahu? Apa yang dipelajari di modul 2.2? Tentang keterampilan berdiri, ada manajemen diri, ya. ada kesadaran diri. Banyak sekali Bu Agung yang dipelajari di modul Banyak ya. Tentang emosional sosial ya. Iya. Sosial Ya, emosional. Oh, Iya. iya. Bisa dijelaskan sedikit beda? Iya, saya ini rencananya mau melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan saya ambil dua ya Bu Agung, tentang kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Jadi nanti rencana saya sih di topik partikel penyusun atom mau saya desain sendiri. Kan kimia itu kayak menakutkan gitu. Nah, saya mau anak-anak belajarnya enjoy gitu. Agak sulit memang kalau tidak disenangi, kalau tidak dari dalam hati, kalau tidak memilih kimia. Iya. Yang pusing. Nah, nanti rencananya di awal itu pembentukan kelompoknya itu saya buat kartu kayak gini Bu Agung. Jadi nanti Ini tidak sudah langsung. RPP Bu Ida. Iya, saya sudah rencanakan. Ya, coba saya lihat. Ya. Oh iya, sudah ada tujuan, Oke. langkah-langkahnya ini sudah jelas ya. Ya. Nah, ini perlu dicantumkan yang mana yang KSE-nya silakan untuk ditebalkan atau diberi warna. Oh, diberi warna Ya, mungkin ya. ya. Ini hanya saya tebeli saja Ya. tapi warnanya hitam. Ya. Sadaran diri. Ini yang di presennya juga saya masukkan bagus. Kalau diberi warna gitu kan cantik. Iya, dan Yang anu kedua kan mudah untuk dikenali. udah dikenali. Nggih, bagus nanti saya kasih Ya. warna. Baik Bu Ida, selanjutnya untuk perencanaan ke depan setelah mempelajari modul 2.2 apa Bu Ida? Ini kan saya coba implementasikan satu materi ya Bu Agung ya. Ke depan saya inginnya sih setiap pembelajaran saya sisipkan di KSE. Kemudian kalau bisa sih saya desiminasi juga ke teman-teman. Ya harus. Sebagai calon guru penggerak, ilmu nggak boleh diambil sendiri ya. Oke. Tentu harus tetap disebarluaskan. Karena apa sih? Karena ilmu itu ketika disebarluaskan itu seperti pohon yang berbuah. Iya, semakin manfaat. Kalau tidak ya akhirnya pohon itu kalau sudah tua, layu dan kering mati, nggak ada yang bisa diikat. Iya, iya bagus benar ya. Ih, apaan sok-sok pakai tas begitu
Ini bagus loh, ini tuh hasil tugasku sendiri, ini hasil tugas PKK. Oh, emang itu dari apa? Ini tuh dari bungkus kopi. Kita buat kerajinan sendiri loh, bagus loh ini. Ya udah kalau gitu buat apa aja? Loh, jangan dong, ini kan hasil karyaku sendiri. Gimana? Kalau kamu mau ya buat sendiri dong, nanti aku ajar. Iya, oke. Nah, ini gampang loh buatnya. Dari bungkus kopi, terus nggak beli juga. Ini apa namanya? Ini saya minta dari penjual-penjual yang di sekitar sekolah gitu, yang ke tempat ngopi-ngopi gitu. Terus ini cara buatnya itu pertama digunting bungkus kopinya, habis itu dilipet-lipet sampai bentuk gini, dirangkai, terus apa namanya dijahitkan, dalamnya juga dikasih kain kayak gini, sama dikasih resleting, sama beli rantai kayak gini, udah jadi di atas kayak gini. Ya udah kalau gitu buatin buat saku tuh. Iya deh. Nah nanti kamu main ke rumahku aja ya. Oke. Oke. Bagus deh ini ya. Beda. Sambil goyang-goyang cantik gitu ya. Iya. Enak sekali di Ini sini. enak Bu kalau sama Iya. baca-baca enggak terasa. Iya. Tadi aku lihat beda. Iya. Anak-anak tadi kok bawa tas-tas dari plastik-plastik bekas atau bagaimana itu? Itu kira-kira perlengkapan dari apa kalian beda ya? Itu gini Bu, saya kan punya prakarsa dulu ya, bikin pembelajaran saya itu kreatif, ya ramah lingkungan. Nah saya coba terapkan metode baca. Oh, Mas. Luar biasa prakarsa perubahan itu ya. Iya Bu. Oke. Ada tantangannya enggak? Tantangan berarti sih tidak ada buat ya anak-anak menyambut positif gitu. Paling udah lama nyari buku kopinya. Iya. Tak lihat tadi laki-laki juga. Iya. Tas ya? Tas dari bungkus kopi loh itu bagus. Iya. Ada lagi tadi yang buat masker ternyata ya. Oh iya. Masker. Ah bukan maskernya Apa? sebetulnya, konektornya Bu. Oh, konektor. Iya. Oh, luar biasa. Itu ramah lingkungan ya. Iya, memanfaatkan. Itu anak kelas berapa itu beda? Itu kan anak kelas 12. Saya 12 kebetulan ya? selain mengajar kimia produktif, saya juga mengajar produk kreatif. Oh. Nah, itu saya terapkan di produk kreatif. Oh, guru multi talenta. Memang Iya. kan PKK sekarang dipegang produktif. Oh, gitu ya. Terus dikembangkan jam beda ya. Iya, jadi Selain- sekalian ini memanfaatkan sampah-sampah Bu Bu biar tidak sia-sia. Kan pecah kan biasanya paling-paling buat kelak gitu ya. Ya biasanya kan di warung-warung, di kantin-kantin itu kan banyak sekali ya. Iya. Yang barang bungkus-bungkus Bungkus kopi. terus minuman apa lagi Minuman ya? apa lagi bisa? Itu bisa dipadu-padan. Itu kemarin anak-anak ambil salah satu merek kemudian warnanya diambil yang sama. Barangkali itu bisa juga masih dimodifikasi. Oke, wes, selamat ya Bida ya. Terima kasih loh Bu Agung pilihannya. Sama-sama. Bida, Iya Bu Agung. pendampingan kita yang ketiga insya Allah akan berakhir. Gitu ya, masih kangen loh. Dalam detik-detik terakhir ini Bu Ida ya, harapan saya adalah Bu Ida menjadi calon guru penggerak yang hebat, Amin. yang handal dan mampu meneruskan kiprahnya kepada teman-teman sejawat Iya, insya dan Allah, Bu. terutama peserta didik Bu Ida. Jangan lupa berikan keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tinggi. Insya Allah. Dan jangan lupa juga kembangkan potensi mereka karena saya yakin ketika saya melihat anak-anak SMK ini luar biasa ya. Tinggal Bu Ida menyampaikan istilahnya inspirasi untuk mereka, insya Allah mereka akan melaju dengan lancar. Iya, Gitu, sebetulnya Bu Ida. cuma butuh pemantik saja. Istilah pemantik ya sekarang ya. Ya, oke Bu Ida, terima kasih ya.
mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pendampingan Amin. selanjutnya. Saya yang terima kasih Bu Agung. Masukan-masukannya sangat Ya, berarti buat sama-sama. saya. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Nggih.